Satu saat di bulan ini bisa pura-pura cerita dimanapun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah lama banget, Bang Haji, pengen bikin video ngobrol sama Bang Haji sebenarnya. Oke. Alhamdulillah sekarang ya. Sekarang, karena Bang Haji jadi salah satu inspirasi dakwah yang dititipkan oleh ayah saya kepada saya, Bang Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ayah saya itu kan ingin dakwah ke masyarakat yang luas, yang tidak dijangkau biasanya oleh pendakwah-pendakwah yang di masjid, di musola, di majelis taklim. Nah, Bang Haji itu salah satu prototipe dakwah bil musik gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Cuman Bang Haji, pertama itu kan kalau ngobrol sama Bang Haji dari tadi itu, dan Bang Haji juga ngimamin sholat tadi, banyak hafalan ayatnya, kemudian banyak hafalan hadisnya, bahkan banyak hafalan kaidah-kaidah usul fiknya. Itu dari mana, Bang Haji? Ya dari Allah. Dari Allah, pasti. Cuman melewati siapa nih, Bang Haji? Saya banyak baca sebetulnya. Banyak membaca, lalu saya konfirmasi kepada ulama. Jadi kalau tanya guru saya siapa? Ya semua ulama guru saya. Tapi kalau secara formal nyantri atau belajar formal di agama enggak ya, Bang? Ya secara formal ya hampir tidak ya. Hampir tidak ya. Hampir tidak. Tapi semua itu didapat dari membaca. Banyak membaca, banyak mendengar, banyak bertanya. Dan itu kedekatan Bang Haji dengan para ulama, para habaib itu kan surprise bagi banyak orang, Bang Haji. Oh, ya. Di tengah Bang Haji sebagai raja dangdut, tapi memiliki kedekatan, khususnya dengan para habaib. Nah, saya sebenarnya pengen nunjukin satu foto yang spesial dikirim oleh ayah saya. Saya menyebutnya Abi, Bang Haji. Ya. Ini Bang Haji 80-an akhir atau 90-an awal. Di kampung saya di Bondowoso, Bang. Oh ya. Bersama ayah saya. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Waktu itu mendatangkan Bang Haji karena memang sangat terinspirasi dakwah bil musiknya itu. Masih ingat Bang Haji ke Bondowoso tahun 90-an awal atau 80-an akhir? Kalau pastinya gitu momentum itu mungkin lupa ya. Iya. Tapi ya ke Bondowoso beberapa kali sih. Beberapa kali. Itu salah satunya ya. Iya. Itu ayah Anda ya. Iya, dulu karena salam beliau, salam iya. Buat beliau. Nah, pasti Bang Haji. Dan Bang Haji itu dekat dengan banyak habaib ya. Ya, alhamdulillah. Kalau di Jakarta yang sepuh diantaranya siapa misalnya? Iya, dulu yang sudah meninggal Habib Ali Assegaf, Habib ayah beliau Habib Abdurrahman Assegaf, terus di Kuitang Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Assegaf, sekarang putra beliau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang itu, dan banyak Habib dan banyak ini juga tadi ditunjukin fotonya Bang Haji dengan Kiai Samsul Arifin. Oh, Masya Allah, ya. Nah itu apa yang menyebabkan bisa dekat dengan mereka tuh, Bang Haji? Barangkali kayak gairah Islamiyah ya. Saya begitu mencintai Islam, begitu bergairah dengan Islam, sehingga ya saya mencintai ulama, habaib, sebagai kalau urusatul anbiya, waris para nabi. Masya Allah, setelah nggak ada nabi kan ada zuriyahnya, ada para ulama. Itu yang membuat kita sebagai bridging untuk bisa jembatan untuk bisa lebih menghayati
Karena ada Nabi bilang ini, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman ra'ani fa'amana bi. Thumma tuba liman yarani fa'amana bi. Beruntung orang yang melihat aku dan dia beriman kepadaku. Tapi beruntung sampai 3 kali orang yang nggak pernah ketemu aku tapi dia beriman kepadaku. Nah ini barangkali yang membuat kita beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu melalui para dzurriyyahnya, para ulama sebagai pewaris para nabi. Dari situ kita menjadi merasa dekat kepada Nabi. Dan muncullah keimanan, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW melalui para ulama habaib ini. Ngomongin ketemu Nabi Muhammad nih Bang Haji. Nah, Bang Haji dulu pernah punya cita-cita ketemu Nabi Muhammad melalui mimpi dan minta amalan ke seorang habaib ya. Ya, ini boleh nggak ceritakan ini ya? Kan hikmahnya sebenarnya yang pengen saya gali, soalnya itu membawa Bang Haji akhirnya berhenti merokok ya. Selama puluhan tahun. 28 tahun. 28 tahun. Dulunya mudanya rokok berat. Rokok berat. Itu pengen jadi hikmah itu Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Satu saat di bulan ini belum pernah cerita dimanapun ini. Oh. Ya, belum pernah cerita di YouTube begini, belum pernah ini. Iya. Nah, ini spesial. Spesial. Astagfirullahaladzim, agak berat juga ceritanya ini. Di salah satu bulan Ramadan, saya pulang tarawih. Saya mampir ke rumah Habib Ali Assegaf. Beliau di samping guru ya teman saya juga, sahabat saya. Waktu itu saya perokok borjuis banget. Ya kita pakai cigarette case, mereknya Aitin Eknar. Geretanya Dupont. Terus pakai pipa gold ring. Iya. Pipanya pakai ring gold gitu. Pipa. Pulang tarawih saya silaturahim ke beliau. Bib, ini saya baca ini amalan itu kok nggak bisa ketemu Rasulullah, Bib. Ada nggak amalan yang lain, Bib, yang bisa cepat ketemu Rasulullah? Nggak bisa aja, dia bilang. Kenapa, Bib? Ya ente merokok gitu, Nabi nggak suka orang merokok. Nabi nggak suka orang merokok. Oh gitu, Bib? Iya. Ya khair, ini rokok saya terakhir. Saya matikan situ. Ini Bib, cigarette case, cigarettan, pipa. Saat tinggal di sini, antum mau bakar, mau apain, boleh terserah. Sekarang detik ini saya berhenti merokok. 28 tahun tuh berhenti merokok. Sejak itu ya. Ya. Dan itu mungkin lebih ke kayak suluk ya. Jalan yang diberikan kepada Bang Haji untuk kemudian mendapatkan itu pengharapan untuk bisa bertemu Nabi Muhammad. Pada mimpi. Ya, melalui ingin mimpi ya. Bang Haji biasanya itu kalau pertemuan dengan para ulama, para habaib, itu dalam konteks Bang Haji konser di kota itu kemudian menemui mereka atau gimana tuh Bang? Oh dulu ya. Dulu ketika saya masih muda, kalau saya konser di Jawa Timur, pasti saya mampir ke ulama-ulama, ke kiai-kiai. Silaturahmi pasti itu. Makanya banyak kiai di Jawa Timur dulu kenal saya dulu. Iya. Jadi suka silaturahim kepada para ulama. Mahabbah kepada ulama, cinta kepada ulama. Itu yang menggerakkan ya. Iya, Masya Allah. Kabaib, Masya Allah. Nah itu kan biasanya kan kalau orang, apalagi di zaman dulu ya menjadi artis itu kan tidak mudah seperti sekarang. Dan itu pasti jadi privilege tersendiri. Dan Bang Haji memilih untuk silaturahminya ke ulama. Bukan ke tempat wisata, hiburan atau apapun. Nah, dan juga kalau dulu kan kecenderungannya ya kalau kita artis ya hedon dong dengan segala privilege yang kita miliki. Tapi Bang Haji tidak memilih itu, Bang Haji. Nah ini sekarang bahkan yang nggak artis pun banyak anak muda yang memilih hedon, Bang Haji. Padahal dia bukan siapa-siapa, bahkan sebagian mungkin secara ekonomi
tidak baik-baik saja. Ya. Nah ini pengen dapat pelajaran tentang hal itu. Hedonism itu suatu kehidupan berfoya-foya, beria-ria, ya, bermubazir-mubazir. Hedonism itu dalam Islam itu berlebih-lebihan apa ya. Nah itu astagfirullahalazim, faktor utama sih ya hidayah saja ya. Jadi begini Bib, dulu saya mengalami suatu keresahan yang sangat di dalam musik ini. Di film, di musik, umumnya orang tarikus sholat gitu. Tidak sholat. Tidak sholat. Apalagi lagi syuting ya. Zohor lewat, asar lewat, maghrib lewat. Semua lewat. Semua lewat. Sehingga itu menjadi jiwa saya berontak saat itu. Oh ada fase Bang Haji seperti itu Bang Haji? Ya, resah. Kok mesti tarikus sholat orang-orang gitu. Kok mesti harus nggak sholat. Kemudian drunk waktu itu bir. Kok mesti drunk? Kok mesti bebas bergaul gitu sama perempuan? Nggak ada batasan-batasan. Resah saya. Makanya ketika saya diminta untuk main film saat itu, oleh satu produser, dia mengambil saya angkat jadi main film itu karena popularitasnya di musik. Oke, saya mau main film. Syaratnya satu, tiap waktu sholat harus break, sholat jamaah. Bukan cuma sholat, berjamaah. Berjamaah. Artinya kalau nggak jamaah nggak break tuh film. Iya kan? Sendiri ya. Sendiri-sendiri saja, jalan terus kan. Nah ada yang bilang nggak sholat, saya bilang harus jamaah, harus break sholat. Yang kedua, saya tidak mau lihat ada minuman keras di lapangan. Karena waktu itu, kalau waktu itu nggak tahu sekarang ya. Nah, syuting itu botol bir itu berantakan di mana. Itu yang ketiga apa gitu, soal perempuan lah. Nah, soal aurat, buka-buka aurat di apa gitu. Kalau itu Anda sanggupin, saya mau main film. Nah sampai begitu. Oke Bang Haji, kita ikutin. Jalan main film. Orang biasanya kan permintaannya hotelnya harus begini, pesawatnya harus begitu. Ini malah ya, itu syaratnya itu. 3 itu syaratnya. Syaratnya ya. Intinya tidak tercampur dengan kemaksiatan. Iya, iya. Nah itu sekaligus saya pengen masuk ke soal musik dan film sebagai media dakwahnya Bang Haji itu Bang Haji. Di era itu kan musik dan film diidentikan dengan dunia yang dekat dengan kemaksiatan, bahkan sampai sekarang sekalipun. Sehingga itu yang kemudian membuat sebagian orang menganggap jauhi aja seperti itu. Nah, Bang Haji gimana kemudian mengontrol itu, Bang Haji? Ya tentunya pertama dari diri sendiri kan. Jadi pada itu Soneta saya dirikan tahun 70, Desember 11 sama kelahiran saya. Pada 13 Oktober tahun 73, saya deklarasikan Soneta sebagai The Voice of Muslim. Oktober 73, tanggal 13. Terus saya kumpulkan, waktu itu ada 8 personil Soneta. Saya bilang mulai hari ini gak ada lagi tuh bir-biran. Gak ada lagi itu segala macam, gak sholat. Pokoknya sholat sekarang harus berjamaah. Semua personil Soneta? Semua. Harus berjamaah. Sholat apapun. Kan kita sering touring apa gitu. Ya. Sampai terjadi ada yang saya keluarkan karena tidak mau berjamaah. Pernah di perjalanan sejarah Soneta. Harus berjamaah dan tidak ada hal-hal yang haram. 13 Oktober 73. Yang setuju jabat tangan saya. 1, 2, 3, 4, 8 orang. Semua jabat. Al-Fatihah. Nah, sejak itu Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Besar murka Allah kalau kamu mengatakan sesuatu yang tapi kamu tidak melakukan. Ini lirik dakwah, setiap saya buat, saya kumpulin anak-anak. Kamu harus mampu melaksanakan ini. Baru kamu boleh mendendangkannya. Kita dulu mengamalkan ini, baru kita boleh melakukannya, mendendangkannya.
Ya, jadi kita laksanakan apa lirik yang saya buat, baru kita boleh mendendangkan. Gitu. Nah, dari Musana, yang Anda tanyakan tadi bagaimana Anda? Iya, mengkondisikan fans, penonton. Nah, fans itu dalam hal ini yang terorganisir ada Forza, Fans of Roma and Soneta. Nah, mereka itu ternyata banyak testimoni dari mereka. Mereka menjadi sholat, dari tidak sholat, berhenti minum dari minum, berhenti judi dari berjudi, berhenti tidak berzina dari berzina. Itu menurut pengakuan mereka itu terinspirasi dari lagu-lagu Soneta. Nah, maka mereka buatlah satu organisasi Fans of Roma and Soneta yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi ormas. Mereka udah punya ADART. Dalam ADART itu diantaranya menjaga karya Roma, melestarikan karya Roma, menjaga karya Roma dari pembajakan dan sebagainya, dan mengamalkan lirik-lirik Roma. Nah itu, jadi ada komitmen seperti itu. Maka di Forza ada ketetapan 4B, 4B. Beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berloyalitas. Nah itu barangkali yang ada maksud bagaimana tentang fans. Nah itu yang formal. Artinya yang berseragam, yang terikat disiplin organisasi. Nah tentunya yang lebih besar lagi yang tidak berseragam, tidak, yang non struktural. Kalau fans atau penonton Bang Haji Rhoma Irama yang non Muslim itu gimana perhatian Bang Haji ke mereka, Bang? Pernah ini nggak Bang Haji? Ada lagu yang untuk justru toleransi antar umat beragama?